Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai package dan algoritma naif Bayes. Oke, yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Azhara Siti Hajar, kemudian saya sendiri, Cantika Putri Arbiliansyah, dan Muhammad Hilmi Rashid Sofian. Oke, untuk pertama, kita akan membahas mengenai deskripsi dari package dan algoritmanya. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai cara penggunaan package dan algoritma, serta pseudocode dan contoh perhitungan manual. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan mengenai studi kasus. Yang pertama, kita akan membahas mengenai deskripsi package dan algoritma. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, algoritma naif Bayes ini merupakan sebuah algoritma klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes, yang mudah diimplementasikan dan prosesnya itu cepat. Metode pengklasifikasian ini menggunakan metode probabilitas dan statistik untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Pada metode ini, semua atribut akan memberikan kontribusinya dalam pengambilan keputusan dengan bobot atribut yang sama penting, dan setiap atribut saling bebas satu sama lain. Nah, klasifikasi naif Bayes diasumsikan bahwa ada atau tidaknya ciri tertentu dari sebuah kelas yang tidak ada hubungannya dengan ciri kelas lainnya. Berikutnya merupakan persamaan dari teorema Bayes yang menggambarkan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang peristiwa yang mungkin terkait. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu probabilitas CI berbanding probabilitas V sama dengan probabilitas CI dikali probabilitas V berbanding probabilitas CI per probabilitas V, yang dimana rumus probabilitas CI berbanding probabilitas V ini merupakan probabilitas posterior, yaitu peluang bersyarat bahwa peristiwa C terjadi jika peristiwa V telah terjadi, atau probabilitas bersyarat dari variabel target yang diberikan input data training. Kemudian, probabilitas C ini merupakan probabilitas sebelumnya, yaitu peluang kejadian CI atau probabilitas variabel target. Lalu probabilitas V merupakan bukti atau peluang kejadian V, yaitu probabilitas data training. Dan yang terakhir yaitu probabilitas V berbanding probabilitas CI yang merupakan kemungkinan atau probabilitas bersyarat jika V terjadi dan jika peristiwa CI telah terjadi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai package naif Bayes. Nah, package naif Bayes ini merupakan package yang menyediakan sebuah implementasi yang efisien dari classifier naif Bayes yang populer. Fungsi naif Bayes secara umum adalah untuk mendeteksi kelas dari setiap fitur dalam dataset dan tergantung pada pilihan user. Kemudian user bisa mengasumsikan kemungkinan distribusi yang berbeda pada tiap fitur. Nah, untuk saat ini sudah mendukung distribusi kelas kondisional seperti distribusi kategorikal, distribusi Poisson, distribusi Gaussian, dan kepadatan yang diperkirakan secara non-parametrik. Nah, kemudian selain itu juga terdapat beberapa fungsi khusus yang mengimplementasikan. Pertama, ada Bernoulli naif Bayes yang diimplementasikan via Bernoulli underscore naif underscore Bayes kurung buka dan kurung tutup, yang merupakan salah satu bagian dari naif Bayes yang berdasarkan dari distribusi Bernoulli dan hanya menerima nilai biner seperti 0 atau 1. Kemudian yang kedua ada multinomial naif Bayes via multinomial underscore naif underscore Bayes kurung buka kurung tutup, yang merupakan yang sangat cocok untuk klasifikasi fitur diskrit dan menyediakan kemampuan untuk mengklasifikasi data yang tidak bisa direpresentasikan secara numerik.
Kemudian Poisson naive bias via Poisson underscore naive underscore bias yang digunakan untuk menyesuaikan model Poisson naive bias yang setiap distribusi kelasnya kondisional diasumsikan sebagai Poisson dan independen. Kemudian ada Gaussian naive bias via Gaussian underscore naive underscore bias yang digunakan untuk menyesuaikan model Gaussian naive bias yang setiap distribusi kelasnya diasumsikan sebagai Gaussian dari setiap fitur menggunakan nilai real. Kemudian yang terakhir ada non-parametric naive bias via non-parametric underscore naive underscore bias kurung buka kurung tutup yang digunakan untuk menyesuaikan model non-parametric naive bias yang setiap distribusi kelas kondisionalnya merupakan dihitung secara non-parametric menggunakan kernel density estimator dan diasumsikan secara independen. Nah, kemudian ada penjelasan mengenai cara penggunaan package dan algoritma yang akan dijelaskan oleh Hilmi. Oke, kita masuk ke cara penggunaan package dan algoritma. Yang pertama itu ada install package. Yang pertama kita bisa menggunakan install.packages. Lalu kurung buka, lalu kutip naive bias, lalu kurung tutup. Lalu atau bila Anda menggunakan RStudio, Anda bisa menggunakan mengklik tools, lalu install package, dan nanti akan muncul window seperti di samping. Lalu ketikkan naive bias pada box packages dan klik install. Lalu kita masuk ke memanggil library dan membuat data frame. Setelah instalasi library selesai, kita bisa memanggil library naive bias dengan cara ketik library kurung buka naive bias. Lalu kita akan membuat data frame-nya itu, kita tambahkan readb untuk data frame-nya. Lalu kita bisa mengetikkan fungsi untuk memanggil file CSV atau dengan cara read.csv lalu masukkan lokasi file tersebut. Lalu untuk mengetahui data yang sudah masuk atau belum, kalian bisa dengan mengetikkan df dan nanti akan muncul datanya. Lalu di sini kita akan membuat data training dan data test. Untuk setelah data frame terbaca, kita akan membuat data training. Di sini kita menggunakan nama train untuk data training dan test untuk data test. Nah, untuk si data train ini kita menggunakan data ke-1 sampai ke-14 di file di data frame readme, lalu untuk tes juga sama 1 sampai 14. Kita menggunakan 100% data training dan 100% data test untuk cara penggunaan ini. Lalu di sini kita akan membuat classifier naive bias. Nah, untuk membuat fungsi naive bias ini kita menggunakan nama nb. Tapi di sini kita ketiknya nb Laplace, padahal kita tidak menggunakan Laplace. Nah, untuk fungsinya itu, cara memanggil fungsinya itu dengan ketikkan naive underscore bias, lalu masukkan atribut mana yang mau dicari. Di sini kita akan mencari probabilitas Bayes computer. Jadi kita ketikkan Bayes computer lalu koma train untuk masukkan data trainingnya. Lalu kita masuk ke menggunakan fungsi naive bias. Di sini ada fungsi summary untuk mengambil ringkasan dari naive bias yang kita lakukan. Nah, isinya itu adalah place-nya itu ada 0, classes-nya ada 2, sampel-nya ada 14, feature-nya ada 4, ada conditional distribution-nya yaitu Bernoulli-nya ada 2, dan kategorikalnya ada 2. Lalu untuk prior probabilities-nya itu ada no dan yes. Itu tuh diambil dari yang Bayes computer. Karena di Bayes computer itu cuma ada no dan yes. Lalu lanjut ke fungsi kelas. Di fungsi kelas ini kita bisa menggunakan predict ataupun menggunakan cara yang di bawah yaitu nb persen class persen test. Untuk yang predict kita menggunakan predict untuk lalu naive biasnya, lalu data testnya, lalu tipenya itu kelas. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Hasilnya itu dengan string atau dengan apa yang ada di Bayes computer. Oke. Lanjut ke fungsi probabilitas, hampir sama dengan fungsi kelas, namun di sini hasilnya itu dengan menggunakan desimal probabilitas. Hampir sama cara penggunaannya, cuman kita hanya perlu mengganti kelas dengan prob begitu.
Untuk cara bacanya ya tinggal cari mana yang paling mendekati satu, maka itu hasilnya. Lalu di sini ada fungsi pembantu yang berarti untuk membantu kita dalam naive Bayes ini. Yang pertama ada tables. Tables ini digunakan untuk melihat tabel di dari dataset tadi. Nah, untuk NB1 berarti kita akan melihat yang satu itu, atribut ke satu yaitu age. Nah, di hasilnya itu ada middle age yang mana menggunakan yang no-nya itu ada berapa dan yes-nya ada berapa di Bayes komputer tadi. Lalu di sini ada get count distribution atau get underscore count underscore dis untuk kita melihat pembagian kondisi dari atribut yang ada, yaitu untuk age kategorikal, income kategorikal, student Bernoulli, dan credit rating itu Bernoulli. Lalu yang ketiga adalah pseudocode dan contoh perhitungan manual yang akan dibahas oleh Azahra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pseudocode dan contoh perhitungan manual. Berikut adalah pseudocode dari algoritma naive Bayes. Untuk penjelasan pseudocode ini, agar lebih mudah dipahami, maka kita masuk ke contoh perhitungan manual. Di sini kami menggunakan dataset bayescomputer.csv. Boleh next slide? Nah, jadi pseudocode-nya itu pertama-tama kita mengekstrak kolom yang ada pada dataset. Di dataset ini terdapat kolom age, income, student, credit rating, dan Bayes komputer. Setelah mengekstrak kolom, tahap selanjutnya yaitu mengkalkulasi probabilitas dengan menggunakan rumus naive Bayes. Pertama-tama, kita hitung probabilitas isi data dari kelas yang dituju. Kelas atau kolom target pada dataset ini adalah kolom Bayes komputer, di mana isi data dari kolom Bayes komputer adalah yes dan no. Jadi, kita hitung peluang yes membeli komputer dan no membeli komputer. Caranya adalah jumlah data kelas yang berisikan yes atau no dibagi banyaknya record data dalam kelas. Pada dataset ini, total ada 14 record data, di mana terdapat 9 record data yes dan 5 record data no. Jadi, peluang yes membeli komputer adalah 9/14 atau sama dengan 0,643, dan peluang no membeli komputer adalah 5/14 atau 0,357. Selanjutnya, simpan banyaknya satu dokumen yang berisikan yes atau no. Boleh next lagi, Mi? Nah, ya. Nah, jadi ini. Selanjutnya, simpan banyaknya satu dokumen yang berisikan yes atau no ke teks J. Nah, data berwarna merah merupakan teks J dari probabilitas no membeli komputer. Ada 5 dokumen atau record data, sedangkan data berwarna hijau merupakan teks J dari probabilitas yes membeli komputer. Ada 9 dokumen atau record data. Lanjut. Nah, selanjutnya lakukan perulangan di setiap XK atau data unik untuk setiap kolom. Lalu hitung NK atau jumlah data unik tersebut. Nah, dalam kolom age terdapat data unik youth, middle age, dan senior. Lalu dalam kolom income terdapat data unik high, medium, dan low. Dan dalam kolom student terdapat data yes dan no, sedangkan dalam kolom credit rating terdapat data unik fair dan excellent. Boleh next. Nah, selanjutnya menghitung peluang terjadinya seseorang membeli komputer berdasarkan data unik yang dipilih. Caranya yaitu NK atau jumlah data unik dibagi teks J. Contoh pada atribut income.
Peluang yes membeli komputer apabila income-nya high adalah 2/9. Sedangkan peluang tidak membeli komputer apabila income-nya high adalah 2/5. Lalu di bawahnya itu peluang yes atau no membeli komputer apabila income-nya medium dan low. Boleh next? Nah, ini perhitungan probabilitas seseorang membeli komputer berdasarkan data unik pada kolom age. Next. Sedangkan ini peluang probabilitas seseorang membeli komputer berdasarkan data unik pada kolom student dan credit rating. Rumusnya masih sama, yaitu jumlah data uniknya dibagi jumlah record data yang berisikan yes atau no. Selanjutnya, kita menghitung probabilitas seseorang membeli komputer atau tidak berdasarkan inputan data dari user, di mana hasil perhitungan paling besar akan menentukan kemana sebuah data dapat diklasifikasikan. Boleh next? Nah, back, ada lagi nggak? Back. Nah, ini. Rumusnya adalah produk K sama dengan 1 sampai N dari probabilitas seseorang membeli komputer untuk setiap unik data pada data inputan. Contohnya di sini, lakukan prediksi klasifikasi apabila diketahui datanya, age-nya itu youth, income-nya medium, student-nya yes, dan credit rating-nya fair. Maka kalikan probabilitas yes membeli komputer untuk setiap unik data. Nah, di sini diperoleh probabilitas yes-nya itu 0,0439. Sedangkan untuk probabilitas tidak membeli komputernya itu 0,0192. Boleh next? Nah, selanjutnya, nilai probabilitas yang tadi dikalikan lagi dengan probabilitas kelasnya. Karena probabilitas pada kelas yes membeli komputer nilainya lebih besar dibandingkan probabilitas no membeli komputer, maka data inputan user tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas yes. Selanjutnya, studi kasus akan dijelaskan oleh Hilmi. Oke, jadi yang terakhir ini adalah studi kasus. Oke, untuk studi kasus ini kita menggunakan dataset dari WK, yaitu contact lenses. Yang ini tuh ada websitenya untuk mendownload datasetnya tersebut. Nah, tujuan dari dataset ini itu untuk memprediksi kontak lensa yang lebih cocok dipakai oleh pasien berdasarkan beberapa kriteria, yaitu umur, kelainan refraksi, kelainan kelengkungan pada kornea, dan banyaknya produksi air mata. Lalu lanjut ke deskripsi data. Dataset ini memiliki 24 record dan 5 atribut. Untuk informasi atribut, yang pertama ada age, yaitu umur, yang isinya itu ada young, presbyopic, dan yang ketiga itu presbyopic. Lalu yang kedua ada spectacle prescription atau kelainan refraksi, yaitu isinya itu ada miopi dan hipermetropi. Lalu yang ketiga ada astigmatism, kelengkungan pada kornea, yang isinya itu ada no dan yes. Lalu yang keempat ada tear production rate, yang isinya itu ada reduce dan normal. Dan yang kelima ada contact lenses, yang isinya itu ada hard, soft, dan non. Oke, lanjut ke membuat data frame-nya. Yang pertama, kita panggil library data frame. Lalu kita buat data frame-nya dengan menggunakan fungsi read.csv, karena file yang kita punya itu .csv. Kalau kita pakai yang .irf, berarti pakai read.irff. Oke. Setelah itu, kita membuat data training dan data set. Di sini kita akan menggunakan 75% data sebagai data training dan 25% sebagai data test. Bisa dilihat di line kelima, yaitu untuk data train kita menggunakan data ke-1 sampai ke data 18. Lalu untuk data test kita menggunakan data ke-19 sampai data ke-24. Lalu kita masuk ke membuat classifier naive bias. Nah, karena kita mau cari itu
pasien menggunakan kontak lenses apa, maka di fungsi naive biasnya itu kita tambahkan parameter kontak underscore lenses. Oke, selanjutnya kita akan membuat prediksi. Nah, kita bisa menggunakan fungsi probe untuk melihat dengan angka-angka desimal, dan untuk fungsi kelas, atau juga kita bisa menggunakan fungsi kelas untuk melihatnya dalam bentuk string atau bukan numerik. Nah, itu hasilnya dari data kelas 19 sampai 24 yang dites. Yang terjadi itu adalah data non dari yang pertama sampai kelima, dan yang terakhir itu ada di data soft. Gitu. Oke, sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.